Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Tutorial Kepemimpinan. Topik ke-7 dari 50 topik. Tipe-tipe pemimpin, bagian kedua. Tipe pemimpin berdasarkan kepribadian. Kepribadian seorang pemimpin mempengaruhi tipe kepemimpinannya. Aspek-aspek kepribadian itu antara lain emosi, pola berpikir, pola bersosialisasi, pola berinteraksi, dan pola tindak. Berdasarkan konsep psikoanalisa dari tokoh psikoanalisa Jung, Myers-Briggs membagi 4 pasangan tipe kepribadian sebagai berikut. 1. Extrovert, introvert. Orang yang memiliki kecenderungan tipe kepribadian ekstrovert lebih terbuka, senang berteman, dan menyukai aktivitas fisik yang bervariasi. Orang yang memiliki kecenderungan kepribadian introvert sebaliknya, lebih cenderung tertutup, suka bekerja sendiri atau hanya dengan sedikit orang, dan lebih menyukai aktivitas non-fisik yang bersifat ide atau konsep. 2. Sensing, intuitif. Orang yang memiliki kecenderungan tipe kepribadian sensing lebih berorientasi pada fakta, sesuatu yang pasti, dan detail. Sementara orang yang memiliki kecenderungan tipe kepribadian intuitif lebih suka hal-hal yang bersifat ide, konsep, dan sesuatu yang bersifat mungkin. 3. Thinking, feeling. Orang yang memiliki kecenderungan tipe kepribadian thinking lebih suka sesuatu yang rasional, logis, dan senang menganalisis. Sementara orang yang cenderung bertipe feeling lebih menilai tinggi perasaan dan harmoni. 4. Judging, perceiving. Orang yang memiliki kecenderungan tipe kepribadian judging lebih suka mengambil keputusan secara cepat untuk segera berpindah pada masalah lainnya. Orang yang bertipe kepribadian perceiving lebih suka menunda pengambilan keputusan untuk memperoleh solusi yang lebih tepat. Berdasar tipe kepribadian tersebut, Myers dan Briggs melakukan penelitian terhadap 875 manajer Amerika Serikat yang dilakukan antara tahun 1979 sampai tahun 1983, dan menemukan kenyataan bahwa tipe kepribadian pemimpin tidak hanya ekstrim ekstrovert sampai ekstrim introvert atau ekstrim judging sampai ekstrim perceiving dan sebagainya, tetapi merupakan gabungan dari beberapa tipe kepribadian yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 tipe, sebagai berikut. 1. ISTJ, introvert, sensing, thinking, judging. Pemimpin tipe ini memiliki karakter lebih suka bekerja sendiri atau dengan sedikit orang, menyukai sesuatu yang detail, rasional, pasti, dan mengambil keputusan secara cepat untuk segera pindah ke persoalan lain. 2. ESTJ, extrovert, sensing, thinking, judging. Pemimpin tipe ini lebih terbuka, bisa bekerja sama dengan banyak orang, menyukai sesuai yang detail, rasional, pasti, dan mengambil keputusan secara cepat untuk segera pindah ke persoalan lain. 3. ENTJ, extrovert, intuitive, thinking, judging. Pemimpin tipe ini lebih terbuka, menyukai hal-hal yang bersifat ide atau konsep, suka menganalisis, dan mengambil keputusan secara cepat. 4. INTJ, introvert, intuitive, thinking, judging. Pemimpin tipe ini lebih tertutup dan menyukai kerja sendiri, menyukai hal-hal yang bersifat ide atau konsep, suka menganalisis, dan mengambil keputusan secara cepat. Penelitian yang dilakukan oleh DeLunas pada tahun 1983 terhadap 76 eksekutif negara bagian dan manajer perusahaan swasta di Amerika Serikat, menunjukkan adanya 4 kelompok besar tipe pemimpin berdasar tipe kepribadiannya, seperti di bawah ini. 1. Sensors, perceivers. Pemimpin tipe ini lama dalam mengambil keputusan karena dia orang yang berorientasi pada fakta, sesuatu yang pasti, dan detail. 2. Sensors, judges. Pemimpin tipe ini berorientasi pada fakta, sesuatu yang pasti, dan detail, serta mampu mengambil keputusan secara cepat. 3. Intuitive, thinkers. Pemimpin tipe ini suka menganalisis, menyukai hal-hal yang bersifat ide atau konsep, yang logis dan rasional yang mungkin dapat dilaksanakan atau dicapai. 4. Intuitive, feelers. Pemimpin tipe ini suka hal-hal yang bersifat ide atau konsep dan menyukai situasi yang harmonis. Tipe pemimpin tersebut lebih banyak ditemui pada para manajer dibanding pada para eksekutif negara bagian atau pegawai pemerintah. Pada sisi lain, dengan menggunakan skala CPI, California Personality Inventory, GO, pada tahun 1969 sampai 1988 meneliti siswa calon pemimpin di West Point, dan menemukan adanya 4 kelompok kepribadian, seperti di bawah ini. 1. Leader, pemimpin. Pemimpin yang memiliki kepribadian leader lebih cenderung ekstrovert, ambisius, berani,
tegas, dan taat aturan atau norma. Pemimpin semacam ini akan selalu membawa organisasi yang dipimpinnya menjalani program-program yang ditetapkan dan menuntut anak buahnya menjalankan semua komitmen dan aturan yang telah disepakati. Pemimpin ini memiliki toleransi yang cenderung kaku terhadap pelanggaran aturan. 2. Inovator. Pemimpin yang memiliki kepribadian inovator cenderung ekstrovert, progresif, sangat berani, memiliki interest yang sangat bervariasi dan pandai, serta suka mempertanyakan aturan atau norma yang ada. Pemimpin semacam ini tidak pernah puas dengan apa yang telah dicapai. Dia akan secara terus-menerus mencoba mencari terobosan-terobosan baru yang kadang-kadang mengejutkan. Pemimpin ini akan terus mendorong anak buahnya untuk melakukan inovasi-inovasi dan memberikan kewenangan yang luas untuk mencobanya. Toleransinya terhadap pelanggaran aturan cenderung kurang ketat, sepanjang pelanggarannya tidak prinsip. 3. Sains. Ulama. Pemimpin yang memiliki kepribadian sains cenderung introvert, tabah, setia, dapat dipercaya, tidak egois, dan taat aturan atau norma. Pemimpin semacam ini lebih suka memimpin organisasi sedemikian rupa sehingga harmoni selalu terjaga. Pemimpin ini cenderung kurang agresif dalam menetapkan program-program organisasi, tetapi jika sudah ditetapkan dia menuntut anak buahnya untuk taat pada aturan dan norma yang sudah disepakati. 4. Artis. Orang yang memiliki kepribadian artis cenderung introvert, imajinatif, sensitif, dan sering mempertanyakan aturan atau norma. Pemimpin semacam ini cenderung lebih humanis dalam memimpin organisasi, senang memberikan kewenangan kepada anak buahnya untuk berkreasi. Tuntutan ketaatan terhadap aturan dan norma cenderung longgar sehingga kadang-kadang terkesan kurang tegas. Tipe pemimpin berdasarkan gaya. Gaya pemimpin adalah kecenderungan-kecenderungan perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin ketika dia menjalankan peran pemimpinnya. Black dan Moulton membagi kecenderungan perilaku pemimpin dalam dua kelompok besar, yaitu yang berorientasi hubungan, relationship orientation, dan yang berorientasi tugas, task orientation. Lebih lanjut, Redin melakukan pengembangan lanjut dari tipe Black dan Moulton, yaitu dengan menambahkan satu orientasi baru, yaitu efektivitas. Menurut Redin ada 8 tipe pemimpin sebagai berikut. 1. Deserter, pembelot. Pemimpin ini memiliki karakter orientasi terhadap hubungannya rendah, orientasi terhadap tugas rendah, dan efektivitasnya juga rendah. 2. Autokrat. Pemimpin ini memiliki karakter orientasi terhadap hubungannya rendah, orientasi terhadap tugas tinggi, dan efektivitasnya rendah. 3. Missionary, penganjur. Pemimpin ini memiliki karakter orientasi terhadap hubungannya tinggi, orientasi terhadap tugas rendah, dan efektivitasnya rendah. 4. Kompromiser, pengkompromi. Pemimpin ini memiliki karakter orientasi terhadap hubungannya tinggi, orientasi terhadap tugas tinggi, dan efektivitas rendah. 5. Birokrat. Pemimpin ini orientasinya terhadap hubungan rendah, orientasi terhadap tugas rendah, dan efektivitasnya tinggi. 6. Benevolent autokrat yang bijak. Pemimpin ini memiliki ciri orientasi terhadap hubungan rendah, orientasi terhadap tugas tinggi, dan efektivitas tinggi. 7. Developer, pengembang. Pemimpin ini memiliki ciri orientasi hubungan tinggi, orientasi tugas rendah, dan efektivitas tinggi. 8. Eksekutif. Pemimpin ini memiliki ciri orientasi terhadap hubungan tinggi, orientasi terhadap tugas tinggi, dan efektivitas tinggi. Pada tahun 1984, Bradford dan Cohen melalui penelitiannya menemukan bahwa tipe pemimpin dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, seperti di bawah ini. 1. Teknisian. Pemimpin yang bertipe teknisi memiliki kecenderungan memegang sendiri segala sesuatu, baik informasi maupun pengambilan keputusan. Informasi hanya akan diberikan kepada bawahan yang bersedia menuruti perintahnya, sementara pengambilan keputusan sangat bergantung kepada sang pemimpin. 2. Konduktor. Pemimpin yang bertipe konduktor adalah figur heroik, yang akan mengatur semua orang dan segala hal yang ada dalam organisasi menjadi suatu kesatuan yang harmonis. Pemimpin ini mampu mengatur pekerjaan dan sistem kerja secara baik sehingga semua orang mampu mencapai kinerja yang baik. 3. Developer. Pemimpin yang bertipe pengembang akan berusaha mengembangkan manajemen organisasi sedemikian rupa sehingga tanggung jawab dapat terbagi secara proporsional. Leavitt mengelompokkan tipe pemimpin ke dalam 3 kelompok, seperti di bawah ini. 1. Pathfinders adalah seorang pemimpin yang visioner dan kreatif. Dalam memimpin dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, pemimpin tipe ini menggunakan insting, imajinasi, dan nuraninya. 2. Problem solvers adalah seorang pemimpin yang berorientasi pada kontrol atau pengawasan manajemen, analitik, dan cermat.
Dalam memimpin dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, pemimpin tipe ini akan mengurai, menghitung dengan cermat, dan mempertimbangkan seluruh alternatif solusi lebih dulu sebelum mengambil keputusan. 3. Implementer adalah seorang pemimpin yang memiliki komitmen yang tinggi pada kerjasama, hubungan interpersonal, dan komitmen kerja. Dalam memimpin dan mengambil keputusan, pemimpin ini akan mendasarkan pada komitmen yang sudah dibangun dan menekankan pada kerjasama dan hubungan kerja yang baik. Itulah materi topik ke-7 tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.